Selamat pagi anak-anak. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk devosi bersama-sama pada hari ini. Nah, sebelum kita devosi, Bu Ica mau anak-anak yang ada di rumah sudah mempersiapkan diri dengan baik, sudah duduk yang tenang, duduk yang rapi, dan pastinya sudah menyiapkan Alkitab masing-masing. Nah, untuk mengawali devosi kita pada pagi hari ini, Bu Ica mau ajak anak-anak semua untuk sama-sama kita nyanyikan lagu tema sekolah kita tahun ini, yaitu Christ We Proclaim.
Nah, lagu tema yang tadi yang sudah kita nyanyikan sama-sama mengingatkan kita kembali lagi ya sejak awal tahun pembelajaran kita. Dan sekarang kita sudah sampai di akhir tahun pembelajaran. Anak-anak semua di rumah sudah sumatif ya, sudah menyelesaikan pembelajarannya di tahun ini. Nah, hari ini devosi kita akan sama-sama membahas kembali tentang tema sekolah kita, yaitu Christ We Proclaim. Sebelum kita belajar firman Tuhan, marilah kita sama-sama siapkan hati kita dan kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan karena kasih setiamu kepada kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini ya Tuhan. Itu semua hanya karena anugerah dan berkat daripadamu ya Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu sudah siap Tuhan untuk sama-sama memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan berikan kami hikmat dan mampukan kami agar kami boleh mengerti firman Tuhan hari ini, dan biarlah firman-Mu Tuhan dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, jadi pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini terdapat di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-33. Nah, yang punya Alkitab di rumah, yang sudah siapkan Alkitabnya tadi, silahkan dibuka dan perhatikan baik-baik. Nanti Bu Ica yang akan membacakan untuk semuanya. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah anak-anak, hari ini kita mau bahas tentang tema sekolah kita, yaitu Christ We Proclaim. Artinya apa? Artinya kita memberitakan, menceritakan, memproklamasikan tentang Kristus. Sebelum kita lanjut ya untuk membahas tentang itu, Bu Ica punya beberapa pertanyaan untuk anak-anak di rumah. Nah, coba siapa yang di sini sudah pernah melihat lampu sorot? Coba, yang sudah pernah silahkan bisa angkat tangannya di rumah, walaupun Bu Ica tidak lihat dari sini, tapi itu artinya kamu mengikuti devosi dengan baik. Siapa ya yang sudah pernah lihat lampu sorot ya? Oke, good. Ada yang sudah pernah lihat, ada juga yang belum. Nah, ada juga yang mungkin lihatnya secara langsung, atau ada juga yang lihatnya mungkin lewat televisi kah, atau dari internet. Nah, tidak apa-apa. Terus Bu Ica, biasanya di mana ya kita bisa menemukan atau melihat lampu sorot itu? Nah, lampu sorot biasanya ada di tempat-tempat konser, di gedung-gedung mewah, atau bahkan di tempat penerang jalan ya. Lalu apa sih Bu Ica fungsi dari lampu sorot itu? Nah, fungsi lampu sorot biasanya yang dipakai di tempat konser, di gedung-gedung itu supaya bisa menyoroti atau memfokuskan ya cahaya kepada orang yang mungkin sedang tampil, misalkan penyanyi atau orang yang sedang lomba baca puisi dan lain sebagainya. Itulah fungsi dari lampu sorot. Nah anak-anak, misalkan kalau kita semua ini sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan pakai sebagai lampu sorotnya Tuhan. Artinya kita harus memancarkan terangnya Kristus, memancarkan kasihnya Kristus kepada orang lain, kepada orang banyak. Apakah kita sudah bisa menjadi lampu sorot yang baik? Apakah kita sudah bisa menjadi terang Kristus bagi banyak orang? Nah, biarlah pertanyaan Bu Ica yang tadi menjadi perenungan untuk kita semua, untuk anak-anak di rumah, untuk Bu Ica dan untuk semuanya. Nah, selanjutnya kita akan sama-sama membahas ya, belajar tentang tokoh-tokoh ya, beberapa tokoh yang dengan berani ya, yang tercatat di dalam Alkitab, mereka dengan berani menyatakan Kristus. Ya, sekarang kita sama-sama buka di dalam Kitab Daniel pasal yang ketiga ya, pasal yang ketiga ayat 14 sampai 30. Oke, jadi Bu Ica hanya akan membacakan 2 ayat, yaitu ayat yang ke-7
17 dan ayatnya yang ke-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Anak-anak, jadi pada waktu itu di kota Yerusalem ada seorang raja yang berkuasa, namanya Raja Nebukadnezar. Nah, pada waktu itu dia mendirikan sebuah patung emas yang sangat besar. Nah, setelah dia mendirikan patung emas itu, dia mengundang banyak orang, para petinggi-petinggi bangsa, para pejabat-pejabat untuk datang melihat patung yang sudah dia dirikan. Nah, kemudian dia memerintahkan kepada semua orang itu untuk menyembah patung yang sudah dia dirikan itu. Nah, jika tidak disembah, maka orang-orang yang tidak mau menyembah itu mereka akan dihukum. Akan tetapi ada 3 pemuda Israel, ya, namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang tidak mau menyembah patung tersebut. Mereka tidak mau menyembah patung emas yang sudah didirikan atau dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tetap memilih untuk menyembah Allah mereka. Mereka tidak mau menyembah patung tersebut. Nah, lalu datanglah orang Kasdim, ya. Mereka melapor kepada Raja Nebukadnezar bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung emas tersebut. Kemudian sesuai dengan aturannya raja, perintahnya raja bahwa orang yang tidak menyembah patung itu akan dihukum, maka para pengawal raja pergi untuk menangkap Sadrak, Mesak, dan Abednego karena mereka tidak mau menyembah. Lalu mereka ditangkap, kemudian mereka bertiga diikat. Setelah diikat, mereka bertiga dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Nah, anak-anak pasti tahu kan, kalau misalkan tangan kita atau kulit kita terkena api, pasti itu rasanya panas. Nah, coba anak-anak bayangkan dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ya, pasti mereka mungkin saja di dalam itu terluka, terbakar, merasakan kepanasan. Tapi mereka tetap menjalani hukuman itu karena mereka tidak mau menyembah patung. Mereka hanya percaya kepada Allah dan mau untuk hanya menyembah Allah. Nah, setelah mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, ternyata di dalam sana mereka tidak kenapa-kenapa, mereka tidak terluka, mereka tidak terbakar, mereka tidak merasa kepanasan. Karena apa? Karena di sana Allah menolong mereka. Ternyata Allah bersama-sama dengan mereka. Allah setia menyertai mereka bahkan di saat seperti itu. Nah, setelah itu kembali lagi si Raja Nebukadnezar ini bersama para pengawalnya. Mereka ingin melihat keadaan dari si Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Tapi ketika mereka datang, mereka lihat bahwa di dalam perapian itu ternyata ada 4 orang, ya. Terus mereka bingung, mereka heran. Bukannya tadi hanya 3 orang ya yang dimasukkan ke dalam, hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Terus kenapa sekarang jadinya 4 orang? Nah, mereka heran. Akhirnya raja memutuskan untuk memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk keluar dari perapian yang menyala-nyala itu. Akhirnya mereka keluar dan raja serta banyak orang di sana yang tadi diundang oleh raja itu, para petinggi, pejabat-pejabat, mereka melihat bahwa si Sadrak, Mesak, dan Abednego ini mereka dalam keadaan yang baik, mereka selamat, mereka tidak terbakar, mereka tidak terluka, dan mereka pun tidak merasakan kepanasan. Nah, setelah melihat hal tersebut, maka raja menyatakan bahwa wah, sungguh luar biasa ya Allah kalian sungguh hebat. Bahkan mampu dan dengan gampangnya menolong kalian di dalam perapian yang menyala-nyala itu. Akhirnya raja berkata, terpujilah Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Setelah hal itu terjadi, raja memutuskan untuk membuat sebuah perintah bahwa apabila ada orang lain yang menghina Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego, maka mereka akan dihukum. Hukumannya itu berupa mereka akan dipenggal-penggal dan rumah mereka akan dirobohkan. Nah, setelah itu si Raja Nebukadnezar ini juga mengangkat Sadrak,
Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi petinggi ya, menjadi orang-orang yang memiliki jabatan. Nah, jadi dari kisah singkat ini kita bisa melihat bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini dengan berani ya mereka menyatakan tentang Kristus, menyatakan bahwa Allah mereka itu Allah yang luar biasa, Allah yang sanggup menolong mereka, dan Allah yang setia. Bahkan di tengah-tengah ancaman-ancaman dari si Raja Nebukadnezar yang mengancam akan menghukum jika tidak menyembah patung itu, mereka tidak gentar, mereka tidak takut, mereka tidak goyah. Justru mereka semakin berani untuk menyatakan iman mereka, membuktikan bahwa Allah mereka itu Allah yang sanggup menolong, Allah yang setia. Nah, terus mengapa si Sadrak, Mesak, dan Abednego ini memilih Allah? Ya, karena yang tadi mereka percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang mengasihi mereka, Allah yang sanggup menolong mereka, dan Allah yang setia. Dalam keadaan apapun, pasti Allah akan sanggup menolong mereka. Nah, tapi kalaupun waktu mereka dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, terus mereka tidak selamat, mereka tetap percaya bahwa segala sesuatu yang Allah izinkan terjadi untuk mereka itu adalah rancangan terbaik dari Allah. Jadi mereka akan tetap dengan setia untuk menjalankannya, melakukannya. Karena apa? Mereka tahu betul bahwa Allah yang mereka sembah itu tidak mungkin meninggalkan mereka. Tidak setega itu untuk tidak menolong mereka. Nah, di akhir cerita kita tahu bahwa di hadapan para pejabat, petinggi-petinggi yang ada, si Raja Nebukadnezar ini mengakui bahwa Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego lah Allah yang berkuasa. Nah, seperti halnya dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, Tuhan Yesus pun telah berjanji ya di dalam Yohanes 16 ayat 33 yang tadi. Jika kita setia mengikuti Dia, mengikuti Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita hidup yang bisa menjadi lampu sorot untuk orang lain. Artinya apa? Kita bisa dipakai sebagai alatnya Tuhan ya, untuk memancarkan kasihnya Tuhan, untuk memancarkan terangnya Tuhan ya bagi banyak orang. Dan kita tidak perlu takut lagi untuk mau menceritakan tentang Kristus, menyatakan tentang Kristus. Karena sudah pasti Kristus akan menolong kita, memberikan kita damai sejahtera. Nah, di sini juga kita mau diingatkan ketika kebanyakan orang melakukan hal-hal yang mungkin salah, tapi mereka memilih untuk melakukannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan diingatkan kembali untuk melakukan hal yang baik, hal yang benar. Jangan ikut arus, jangan karena lihat banyak orang yang berbuat seperti itu, jadi saya pun harus melakukan seperti itu. Bukan seperti itu ya, itu hal yang tidak benar. Justru sebaliknya, ketika kita tahu banyak orang melakukan hal yang salah, sebagai anak Tuhan kita harusnya jadi teladan. Kita berbuat sebaliknya, hal yang benar. Nah, seperti contoh lampu sorot yang di awal tadi, kita pun seharusnya seperti itu, menjadi lampu sorot yang baik, yang berfungsi dengan benar, yaitu memancarkan terang Kristus, memancarkan kasih Kristus bagi banyak orang. Nah, biarlah lewat devosi kita hari ini, firman Tuhan kita hari ini, bagaimana kita memberitakan tentang Kristus, menyatakan tentang Kristus ya, itu bisa terus mengingatkan kita untuk hidup setia, hidup taat, dan dalam keadaan apapun kita tetap berani untuk memberitakan, menceritakan, memproklamasikan tentang Kristus kepada orang banyak. Nah, mungkin setelah ini kita akan masuk ke tahun pembelajaran yang baru dengan tema sekolah yang baru, tapi biarlah tema sekolah kita Christ We Proclaim tetap kita ingat, tetap kita hidupi, dan tetap kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari. Demikian devosi kita hari ini, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Bapa atas penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu bagi kami anak-anak-Mu boleh diingatkan kembali Tuhan tentang tema sekolah kami, yaitu Christ We Proclaim. Biarlah kami anak-anak Tuhan semakin dikuatkan, diteguhkan iman kami, dan kami semakin berani, dan kami bisa setia juga untuk menyatakan Kristus, memancarkan kasih Kristus kepada orang lain, kepada banyak orang di sekitar kami ya Bapa.
Biarlah firman Tuhan ini Tuhan boleh dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mau berdoa Tuhan untuk kegiatan kami sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang terus menolong dan memberkati kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak, Tuhan Yesus memberkati.